Selamat pagi, sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada. Pada edisi kali ini saya ingin membahas atau mengulas tentang beberapa pro dan kontra pada budidaya porang. Nah, pada musim tanam kali ini akan menjadi sebuah pembuktian bagaimana pro dan kontra itu buktinya seperti apa. Kita simak setelah yang satu ini. Oke, sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, kali ini saya ingin membahas tentang pro dan kontra di dalam berbudidaya porang. Banyak sekali saya dengar, saya lihat, saya tonton di beberapa media sosial, baik di WA Group, di Facebook ataupun di YouTube, ada beberapa pro dan kontra. Nah, yang pertama, yang paling krusial yang saya lihat, yang saya amati adalah tentang pro dan kontra musim tanam, di mana para senior dan atau bahkan orang-orang tua kita mengatakan bahwa musim tanam porang yang paling baik itu adalah di awal musim hujan. Dan biasanya awal musim penghujan itu adalah di awal bulan Oktober, atau mungkin disesuaikan dengan daerah kita masing-masing, karena ada mungkin yang agak maju sedikit, agak mundur sedikit. Dan mulai menanam itu di awal bulan Oktober dan maksimal terakhir menurut para senior itu ya akhir bulan November yang paling bagus sekali, karena masa tanam atau masa tumbuh daripada porang itu sekitar 6 sampai dengan 8 bulan dan akan dorman di sekitar bulan Mei Juni, itu sudah dorman semua. Nah, tetapi di satu sisi tidak sedikit juga yang mengatakan, siapa bilang di luar musim tanam atau di sekitar bulan Januari bahkan di Maret porang itu masih bisa tumbuh. Dan ada beberapa yang meyakini itu bisa tumbuh. Nah, kemudian yang kedua adalah pro kontra tentang bibit cabutan. Nah, di satu sisi ada yang mengatakan bahwa menanam bibit cabutan yang biasanya dicabut dari hutan atau yang tumbuh liar di kebun, kemudian dicabut ataupun dicongkel, apapun caranya atau perlakuannya, ada yang mengatakan 90% itu akan gagal. Karena biasanya bibit cabutan itu biasanya hasil ngebolang lah, katakan seperti itu, dia baru bermunculan sekitar bulan Desember, dan mungkin Januari mungkin banyak yang mencari kemudian ditanam. Kalau menurut teori yang pertama musim tanamnya mungkin itu sudah terlambat. Mungkin itu alasan mereka mengatakan bahwa 90% yang gagal. Nah, kemudian yang kontra dengan yang itu, ada yang menjamin bahwa prinsip atau teori itu tidak benar. Dan bahkan mereka, para penjual bibit cabutan, berani memberikan jaminan kepada para pembelinya yang sekitar bulan Januari, Februari, Maret mengatakan itu masih hidup. Nah, kemudian bagaimana hasilnya mungkin pada musim panen tahun ini akan menjadi sebuah pembuktian yang mana yang benar dan mana yang mungkin tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah lah 100%, mungkin dari maksimal hasilnya seperti apa. Nah, kemudian pro kontra selanjutnya adalah tentang pupuk. Ada yang merekomendasikan, atau beberapa komunitas perkumpulan petani porang memang banyak yang merekomendasikan agar di dalam berbudidaya porang sebaiknya menggunakan pupuk organik, atau kita berbudidaya porang itu bersinergi dengan alam atau kita ramah lingkungan. Karena tidak tertutup kemungkinan memang nantinya di saat produksi porang mulai berlimpah, maka para konsumen akan mulai memilih porang yang berkualitas serta mungkin bersertifikat organik nantinya. Karena konsumen daripada komoditas porang ini adalah kebanyakan dari luar negeri, Jepang, Cina, Korea, dan itu adalah negara-negara maju yang mereka sudah mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, kemudian di beberapa
ada beberapa petani yang bertanya, siapa bilang tidak boleh memakai pupuk kimia? Ya mungkin di sini sedikit ada miskomunikasi lah. Bukannya tidak boleh, tapi beberapa komunitas perkumpulan petani porang itu hanya menghimbau. Dan sampai saat ini memang belum ada penolakan dari pembeli atau pabrik terhadap umbi porang yang menggunakan pupuk kimia. Tetapi kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak petani pemula di yang berbudidaya porang sekarang ini, banyak petani pemula yang mungkin belum tahu jenis-jenis pupuk, kemudian jenis apa yang cocok untuk porang, kemudian berapa dosisnya, bagaimana cara pengaplikasiannya. Mungkin bertolak dari hal tersebut lah, mungkin memang paling aman kita mempergunakan pupuk organik. Nah, kemudian selanjutnya adalah pro kontra. Yang keempat adalah pro kontra tentang pasca panen. Di satu sisi ada yang sangat optimis bahwa prospek porang ke depan sangat menjanjikan dan bahkan yakin akan muncul paidi-paidi baru atau bahkan miliarder baru di musim panen tahun ini. Tetapi di satu sisi tidak sedikit juga yang pesimis bahwa setelah panen raya tahun ini harga porang akan anjlok karena melimpahnya produksi porang di mana-mana. Di samping porang juga tidak bisa dimakan atau diolah secara manual, dan mereka yang pesimis itu menyarankan menanam pisang lah atau pepaya lah atau yang lain yang bisa dimakan dan pasarnya katanya itu pasti. Tapi saya yakin mereka yang bilang seperti itu tidak menanam apa-apa, hanya menanam rasa pesimis di dalam jiwanya. Nah kemudian, sahabat petani porang semua dimanapun berada, nah itulah beberapa pro dan kontra yang terjadi selama ini. Dan mungkin musim panen tahun inilah yang menjadi sebuah pembuktian, momen pembuktian daripada apa yang menjadi pro dan kontra itu, mana yang menghasilkan hasil yang lebih maksimal musim tanam, kemudian tentang bibit, kemudian pemakaian pupuk, kemudian tentang pasar. Oke sahabat semua, saya cuma menyampaikan. Selanjutnya silahkan sahabat semua yang menyimpulkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sampai ketemu di konten-konten saya yang berikutnya, mudah-mudahan lebih bermanfaat. Sampai